Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam hormat tentunya untuk Anda semua yang sudah menonton video saya dimanapun Anda berada. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Saya doakan Anda ada dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyakit stroke ya. Dan di video sebelumnya sudah saya bahas sekilas mengenai penyakit stroke ini. Ini sangat penting dan sangat berguna bagi kita semua untuk diketahui bahwa penyakit stroke ini merupakan penyebab kematian yang cukup tinggi juga di Indonesia, sehingga kita tentu perlu minimalisir stroke itu terjadi atau menimpa pada diri kita. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengetahui seluk-beluk dari penyakit stroke itu sendiri, baik dari gejala, kemudian akibat yang ditimbulkan, dan juga berbagai macam teknik pengobatan ataupun obat-obatan tradisional yang bisa kita maksimalkan atau pergunakan untuk pengobatan stroke itu sendiri. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan tentang penyakit stroke ini, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini, dan yang baru bergabung juga jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan mengaktifkan tanda tombol loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda langsung bisa mengetahuinya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan lanjutan yang kita mulai, yaitu dari penyebab dari penyakit stroke itu sendiri. Apa saja yang menjadi sebab terjadinya stroke atau serangan stroke tersebut. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan diantaranya penyebabnya antara lain adalah pola hidup yang tidak sehat ataupun pola makan yang kurang sehat. Kemudian tentu ada penyebab lain yang bisa memicu terjadinya stroke itu sendiri, yaitu akibat peradangan. Jadi stroke ini dapat juga terjadi karena peradangan atau infeksi, antara lain semisal kita sakit gigi, juga sinusitis dan radang telinga. Nah, biasanya setelah terjadi penumpukan kuman-kuman karena adanya infeksi ini di dalam jangka yang cukup panjang, maka umpamanya sakit gigi yang lama sehingga harus dicabut. Kemudian kuman-kuman tersebut dapat menyebar melalui pembuluh darah kita dan dapat merusak pembuluh darah yang ada di daerah otak dan dapat menimbulkan terjadinya stroke pada pasien setelah mencabut gigi. Kemudian sering juga kita menyebut istilah stroke mata ya, atau stroke mata ini yang sebenarnya hanyalah istilah saja, karena yang terjadi sebetulnya itu penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di retina, sehingga mengakibatkan terjadi bisa kebutaan atau bisa juga gangguan penglihatan pada orang yang terkena oleh stroke mata ini. Kemudian kita juga sering mendengar teori plastisitas di dalam
penyakit stroke ini. Ya, dahulu sebelum majunya ilmu pengobatan modern ini, teori plastisitas ini, itu dikatakan bahwa sel-sel saraf bila sudah mati tidak dapat diganti karena jumlahnya sudah menetap. Namun ternyata pada gangguan fungsi otak bila tidak terlalu berat dapat dikompensasi oleh sel-sel saraf yang berdekatan. Jadi sel-sel saraf yang masih hidup yang letaknya berdekatan itu dapat membantu memperbaiki fungsi sel yang sudah mati tersebut melalui penambahan serabut-serabut yang sehat yang disebut serabut neurit atau dendrit, sehingga fungsi sel-sel otak yang mati yang hilang tadi dapat kembali, tetapi tentu saja kemampuan plastisitas ini ada batasnya juga, walaupun tetap dapat membantu adanya perubahan. Nah, hal ini tidak terjadi di otak saja, tetapi juga tulang punggung bila mengalami trauma, umpamanya kecelakaan lalu lintas, kemudian terjadi lumpuh pada sumsum tulang belakang, sehingga sel-sel saraf di punggungnya kemudian dapat menyambung kembali di bagian yang rusak sehingga fungsinya dapat diperbaiki. Nah, kemudian ada lagi istilah lain yang perlu kita ketahui juga, yaitu yang ada disebut istilah silent stroke ya. Mungkin istilah ini sedikit keliru, tetapi disebut silent karena daerah otak yang menderita stroke tidak menyebabkan perubahan dalam fungsi motorik seseorang. Jadi tidak menyebabkan adanya kelumpuhan seperti tangan yang lumpuh sebelah ataupun kaki yang lumpuh sebelah. Gangguan fungsi berbicara, nyeri atau gangguan rasa sentuhan, namun menghasilkan gejala lebih halus, sehingga dianggap penuaan normal dan tidak ada hubungannya dengan kerusakan otak akibat stroke. Jadi gejala yang terlihat contohnya adalah berhubungan dengan misalkan fungsi berpikir ya. Mungkin Anda sering kurang cepat dalam berpikir, kemudian juga dalam hal mengingat. Mungkin Anda sering lupa, dan juga suasana hati atau mood seseorang, sehingga ini memang agak sulit dideteksi, dan sebenarnya ini sudah merupakan gangguan stroke yang halus terjadi pada seseorang ya. Kemudian penurunan keseimbangan sehingga seseorang mudah jatuh, hilangnya kontrol kandung kemih, menyebabkan kebocoran urin, juga perubahan suasana hati dan kepribadian, dan hilangnya kemampuan kognitif seseorang. Ini adalah beberapa gejala umum yang berhubungan dengan istilah silent stroke tersebut. Kemudian banyak gejala penyakit yang paling umum pada lansia dinyatakan sebagai tanda menjadi tua. Contohnya inkontinensia atau mudah ngompol. Kemudian juga gangguan keseimbangan yang buruk, depresi, apatis, dan kebingungan. Sebenarnya penyebab dari beberapa perubahan yang berkaitan dengan usia tersebut, kemungkinan itu stroke yang disebut silent. Jadi silent stroke adalah penyumbatan pembuluh darah kecil ya,
jauh di dalam dasar otak yang menyebabkan kerusakan yang nyata, tetapi dia tidak menunjukkan gejala yang jelas atau nyata. Oleh karena itu stroke di wilayah ini itulah yang disebut sebagai silent. Kemudian silent stroke terutama terjadi di bagian otak yang bergantung pada pembuluh darah kecil tunggal ya, untuk mendapatkan aliran oksigen dan nutrisi. Daerah otak ini seperti korteks frontal dan substansia putih yang letaknya lebih dalam. Karena kurangnya aliran darah, jalur alternatif mengalami seperti kapal kecil terblokir. Jadi orang yang dinyatakan sehat biasanya tidak menganggap mereka mungkin memiliki sedikit stroke saat mereka sedang tidur atau mengemudi. Bahkan jika mereka mengalami perubahan emosi ringan, akibatnya jutaan orang secara harfiah tanpa mengetahui mereka telah memiliki stroke sebenarnya. Demikian penjelasan lanjutan dari penyakit stroke ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu saudara semua yang mungkin ada menunjukkan indikasi untuk terkena stroke, sehingga dengan mengetahui ini saudara semua bisa mengontrol diri Anda agar terhindar dari penyakit yang satu ini. Dan mudah-mudahan pada video berikutnya kita akan bahas lagi mengenai penyakit stroke ini. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.